Hai teman-teman semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anggun Dwi Marlina, saya dari jurusan Teknologi Pangan Universitas Diponegoro. Pada hari ini, saya akan membuat yogurt dengan dua bahan utama, yaitu susu dan juga starter yogurt. Yogurt yang kita buat hari ini akan diberi perlakuan, yaitu diinkubasi sebanyak 60% pada suhu dingin atau di dalam refrigerator. Penasaran? Yuk mari kita lihat cara pembuatannya. Sebelum digunakan, alat disterilisasi terlebih dahulu dengan cara dipanaskan di dalam air mendidih selama beberapa saat. Sterilisasi bertujuan untuk membunuh mikroba patogen yang ada dalam alat yang dapat mengganggu proses fermentasi. Hal ini sesuai dengan pendapat Istini tahun 2020 yang menyatakan bahwa sterilisasi merupakan proses penghilangan mikroorganisme dalam peralatan untuk menjaga kebersihan alat sebelum digunakan dengan tujuan untuk mencegah kontaminasi. Proses selanjutnya yaitu penimbangan starter yogurt. Starter yang digunakan yaitu yogurt plain sebanyak 100 gram. Menurut Iyah et al. Tahun 2019, starter yogurt merupakan hal terpenting dalam pembuatan yogurt. Yogurt plain mengandung biakan bakteri asam laktat seperti Lactobacillus bulgaricus dan juga Streptococcus thermophilus, di mana pada akhir proses bakteri harus hidup dan melimpah sehingga menghasilkan yogurt dengan rasa asam khas yogurt. Susu yang akan kita gunakan sebagai bahan utama yogurt diukur sebanyak 200 ml menggunakan gelas takar. Pada percobaan ini, susu yang digunakan yaitu susu UHT. Susu UHT merupakan susu yang dipasteurisasi menggunakan ultra high temperatur dengan suhu tinggi berkisar antara 135 hingga 145 derajat Celcius dalam waktu singkat selama 2 hingga 5 detik. Susu yang telah diukur dipanaskan hingga hangat kukuh. Proses pemanasan susu dilakukan secara double pan untuk mencegah kerusakan zat gizi dalam susu. Pemanasan susu juga bertujuan untuk membunuh mikroba patogen. Hal ini sesuai dengan pendapat Rizal et al. Tahun 2016 yang menyatakan bahwa pemanasan susu pada pembuatan yogurt dilakukan untuk membunuh mikroba patogen. Sebelum dicampurkan, susu yang telah hangat dimasukkan sedikit ke dalam starter yogurt agar starter dapat beradaptasi dengan suhu susu. Siapkan wadah dengan penutup yang rapat untuk tempat pencampuran susu dan starter yogurt. Tuangkan susu ke dalam wadah terlebih dahulu. Kemudian starter yogurt yang telah disiapkan dimasukkan ke dalam susu dan diaduk hingga tercampur rata antara susu dan yogurt.
Wadah ditutup dengan rapat, kemudian diinkubasi sesuai perlakuan, yaitu sebanyak 60% dari total campuran pada suhu dingin selama 8 jam. Setelah dilakukan perlakuan inkubasi sebanyak 60% dalam suhu dingin atau refrigerator selama 8 jam, Yager memperlihatkan hasil tekstur yang tidak berubah dari tekstur awal sebelum inkubasi, dan juga rasa asam yang dihasilkan belum terlalu asam. Hal ini mungkin terjadi karena bakteri yogurt tidak dapat tumbuh dalam suhu dingin sehingga proses fermentasi tidak berlangsung dengan baik. Hal ini sesuai dengan pendapat Stanto dan Rifan tahun 2014 yang menyatakan bahwa suhu optimum bagi bakteri Streptococcus thermophilus yaitu 37 derajat Celcius dan suhu optimum bagi Lactobacillus bulgaricus untuk tumbuh yaitu 45 derajat Celcius. Dengan demikian dapat diketahui bahwa suhu refrigerator tidak mendukung untuk pertumbuhan bakteri yogurt. Selain suhu fermentasi, lama inkubasi yogurt juga mempengaruhi hasil yogurt yang diperoleh. Hal ini sesuai dengan pendapat Suprihana tahun 2012 yang menyatakan bahwa semakin lama waktu inkubasi, maka bakteri asam laktat yang dihasilkan akan semakin banyak, sehingga dapat menghasilkan rasa asam yogurt yang sesuai dengan keinginan kita. Nah, dengan demikian dapat kita simpulkan bahwa jika kita ingin menghasilkan yogurt dengan kualitas yang baik, terdapat beberapa faktor yang perlu diperhatikan, seperti kualitas susu, kemudian lama waktu penyimpanan, suhu inkubasi, dan juga jenis starter yang digunakan. Menurut Hafsah tahun 2012, kandungan yogurt dipengaruhi oleh jenis starter yang digunakan. Untuk menghasilkan yogurt yang tinggi akan protein dan juga laktosa dapat menggunakan starter bakteri berupa Streptococcus thermophilus. Sedangkan jika ingin menghasilkan yogurt dengan kandungan lemak yang tinggi dapat menggunakan dua gabungan starter bakteri, yaitu Streptococcus thermophilus dan juga Lactobacillus bulgaricus. Nah, dari sini teman-teman udah tahu kan cara prosedur pembuatan yogurt dan juga faktor apa aja yang mempengaruhi pembuatan yogurt. Banyak sekali manfaat yang dapat kita peroleh ketika kita mengkonsumsi yogurt. Karena yogurt dapat meningkatkan sistem kekebalan tubuh dan juga menjaga kesehatan pencernaan dan juga menjaga kesehatan tulang. Sekian video praktikum pembuatan yogurt dari saya, semoga bermanfaat dan juga tetap jaga kesehatan untuk teman-teman semua. Terima kasih.